Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini ya, saya akan membahas tentang sifat koligatif parutan. Dan di akhir video, nanti saya juga akan membahas tentang reaksi redox. Tapi simpel aja ya guys. Gitu. Oke. eh, Sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya Mozidin Venita dari kelas 12.1 nomor absen 13. Nah, seperti yang kita ketahui, kita kan sudah belajar 4 macam sifat koligatif parutan. Dan sekarang saya akan membahas 2 sifat koligatif parutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Dan yang kedua, kenaikan titik didih. Oke, langsung aja ke penurunan tekanan uap. Jadi penurunan tekanan uap itu bisa kita pahami dengan tekanan yang timbul oleh uap yang berbanding lurus dengan konsentrasi zat cair, namun berbanding terbalik dengan suhu zat cair. Itu disebut tekanan uap. Atau penurunan tekanan uap itu juga bisa dibayangkan dengan laju penguapan sama dengan laju pengembunan gitu. Dan rumusnya adalah tekanan uap larutan atau P ini yang saya buletin sama dengan P0. P0 itu disebut tekanan uap larutan dikali XP. XP itu disebut dengan fraksi pelarut. Nah, kalau penurunan tekanan uap atau delta P itu dirumuskan dengan fraksi terlarut yang saya buletin atau XT dikali pelarut eh, murni atau P0, atau rumusnya juga bisa dicari dengan P0 atau tekanan uap murni dikurang tekanan uap larutan. Nah, kalau dibayangkan itu bisa kita ingat-ingat lagi nih, kita refleksi lagi, kita rewind lagi tentang materi atau apa namanya, percobaan kita saat di lab, yaitu kita memanaskan Aquades dengan larutan garam. Nah, sesuai hasil data yang saya dapat itu kan yang lebih tinggi eh, suhunya itu adalah tekanan yang lebih tinggi, yang suhunya itu lebih tinggi itu kan si eh, apa namanya, si larutan garam kan. Nah, itu menandakan bahwa penurunan tekanan uapnya itu juga lebih tinggi si garam. Sorry, bukan lebih tinggi, lebih rendah si garam dibandingkan si pelarut murni. Hal ini kenapa bisa terjadi? Itu karena terhalangnya perubahan zat cair menuju gas, sehingga jumlah molekul pelarutnya itu berkurang. Jadi semakin elektrolit, elektrolit kan terdiri dari asam, basa, dan garam. Itu tekanan uap larutannya itu semakin rendah gitu. Dan juga kalau misalnya diurutkan nih ya, dari tekanan dari yang rendah ke tinggi, berarti kan dari elektrolit itu ada elektrolit buat elektrolit lemah, kemudian non elektrolit, dan pelarut murni gitu. Kemudian penerapannya tuh gimana sih? Penerapannya itu adalah salah satu contoh yang menurut saya menarik. Itu adalah kolam apung gitu. Jadi kenapa bisa terjadi? Maksudnya kenapa sih kolam apung itu dikatakan sebagai salah satu penerapan penurunan tekanan uap? Itu karena kadar garam yang ada di air kolam itu lebih tinggi, bahkan 10 kali lipat guys, dibandingkan kadar garam rata-rata di lautan. Gila, astagfirullahaladzim. Maksudnya kayak keren gitu kan. Terus air atau pelarut yang ada di kolam apung itu selalu menguap karena tekanan uap pelarut itu menurun disebabkan karena konsentrasi kadar garam itu sangat tinggi. Jadi seperti penjelasan yang sebelumnya, si zat cair itu terhalang berubah zat cairnya menuju gas. Jadi molekul pelarutnya itu berkurang sehingga sulit untuk menguap. Nah, next, kita ke kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih itu bisa dikatakan tekanan uap larutan sama dengan tekanan udara di luar. Atau semakin rendah tekanan udara luar,
itu semakin rendah juga sih titik didih. Sehingga air atau larutan yang dipanaskan itu semakin lebih cepat mendidih gitu. Dan semakin banyak partikel zat yang terlarut, misalkan di dalam itu ada 50 gram gula atau 50 gram garam dalam air, itu menyebabkan kenaikan titik didihnya itu juga semakin besar. Ya, seperti case tentang eh, penurunan titik uap. Karena kalau misalnya dibandingkan kan juga mirip gitu. Suhu, suhunya tuh berbanding terbalik kan penekanan uap sama suhu. Tuh. Rumusnya itu adalah delta TB atau kenaikan titik didih dikurang titik didih larutan dikurang sorry eh, kenaikan titik didih sama dengan eh, kenaikan titik didih larutan dikurang titik didih pelarut atau simpelnya delta TB atau kenaikan titik didih dikurang sama dengan tetapan titik didih pelarut KB. Biasanya KB itu kalau di soal udah diketahui dan MC molaritas gitu. Terus bisa dikatakan juga semakin elektrolit maka kenaikan titik didihnya tuh akan tinggi. Jadi makanya perbandingan suhu tadi kan air aqueous dan larutan garam pasti akan lebih tinggi tuh si larutan garam karena dia semakin elektrolit. Nah, penerapannya tuh ada di mana? Penerapannya tuh di panci presto guys. Jadi kan kalau kita ngerebus sesuatu pakai panci presto kan tuh lebih cepat kan dibandingkan kita pakai panci biasa. Nah itu kenapa? Karena bahan yang digunakan dari panci presto itu menggunakan stainless steel dan ditutup dengan rapat dan kuat. Hal ini membuat uap air yang dihasilkan dari proses mendidihnya air itu tidak dapat keluar dan akhirnya berkumpul di dalam panci presto. Nah, uap air yang terkumpul inilah yang akan menyebabkan kenaikan si titik didih sehingga suhu didihnya pun naik gitu, yakni di atas 100 derajat Celcius. Dan itu udah pasti karena kan pelarut larut atau air aja titik didihnya adalah 100 kan. Kalau ditambah daging atau ditambah bumbu rempah kayak garam, gula, dan lain-lain atau bumbu yang lain kan pastinya ada zat terlarutnya kan di dalam air. Jadi menyebabkan suhunya tuh naik gitu, nggak mungkin 100. Nah, kita masuk ke reaksi oksidasi dan reduksi. Apa sih reaksi oksidasi dan reduksi? Sebenarnya saya akan kasih satu contoh soal, yaitu contoh soal yang ada di PPT yang nomor 2 atau B, itu H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2 HCl. Kita harus mengidentifikasi nih mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi, mana hasil oksidasi, mana hasil reduksi, dan mana zatnya. Jadi, kita identifikasi dulu nih, si H2. H2 itu kan merupakan unsur bebas. Unsur bebas dalam aturan reduksi dan oksidasi itu kan sama dengan nol. Jadi, dia bilangan redoksnya itu nol. Cl2 pun sama. Cl2 itu dia bilangan yang uh, unsur bebas juga. Sama seperti H2. Makanya dia nol juga. Kemudian HCl. Di dalam aturan, H itu kan plus 1 kan. Jadi makanya di sini tuh plus 1. Karena Cl min 1. Kenapa bisa min 1? Jadi kita kalau pakai unsur matematikanya ya guys. Jadi misalkan kita pakai matematika gitu. Ini HCl, ini H plus Cl itu harus sama dengan 0 gitu. Jadi kalau misalkan di sininya plus 1, sorry, ini plus 1, supaya mereka berdua ketika dijumlahkan sama dengan 0, ini kan berarti kan harus min 1. Jadi makanya kenapa di sini itu min 1.
gitu. Oke. Nah, selanjutnya, ketika sudah kita mendapat nih reaksi ini, udah dapat, kita bisa mengidentifikasi. Sebelum kita mengidentifikasi, kita harus tahu pemahaman tentang reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan juga hasil oksidasi. Jadi kalau reduktor itu yang mengalami oksidasi. Berarti kalau yang mengalami oksidasi dia tuh bertambah. Kalau dalam bilangan redoks ya, oksidasi itu bertambah. Kalau misalkan reduktor, dia yang mengalami reduksi. Dan dia tuh berkurang. Oke, kita tandain ya guys. Misalkan warna merah. Ini H2, ya kan? Ke H2 itu 0. Terus yang H di sini, itu dia plus 1. 0 ke plus 1, berarti kan dia bertambah. Dan ini disebut, dia mengalami proses oksidasi kan. Dan dia mengalami sebuah reduktor, sorry. Reduktornya itu siapa? H2. Dan hasil oksidasi, berarti dia mengalami oksidasi. Itu adalah H, si ini. H. Dia yang mengalami, uh, dia yang merupakan hasil oksidasi. Bagaimana dengan yang Cl? Kita tandai warna kuning, Cl2. Kurang kelihatan, kita ganti. Maaf ya Pak. Kita ganti warna ungu. Nih, dia Cl. 0 kan. Ke Cl di sini min 1. Nah, dari Cl0 ke min 1 itu kan dia berkurang kan. Karena 0 min 1. Dia turun. Berarti dia berkurang, berarti mengalami reduksi. Nah, oksidatornya mana? Oksidatornya adalah yang Cl. Hasil reduksinya yang di sebelah kanan. Intinya, yang di sebelah kanan, kita tandai warna biru, kita tandai warna coklat ini deh. Yang di sebelah kanan itu selalu sebagai hasil dari proses yang ada di sebelah kiri gitu. Dan uh, dan apa namanya, ini semua itu dikatakan sebagai reaksi konsprosionansi, di mana hasil reduksi dan oksidasi itu sama, ada di satu tempat, masa ada di satu titik gitu. Jadi hasil oksidasinya ada di sini dan hasil reduksinya pun ada di sini. Gitu teman-teman. Jadi semoga penjelasan saya bisa dipahami dan Pak Gofar juga bisa paham penjelasannya. And yap, ini akhir dari presentasi saya. Kok nggak bisa? Sorry. Kita hapus dulu deh. Oke. Maaf Pak, ini salah. Oke, thank you semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah atau keliru dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.